Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita akan bahas soal latihan sumatif harian lingkaran kelas 9. Totalnya ada 8 soal ya. Yuk, mari kita mulai. Oke, kita ke soal nomor 1. Jika sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm, maka hitunglah perbandingan luas dan keliling lingkaran tersebut. Jadi karena ini adalah perbandingan ya, Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu berapa luasnya, berapa kelilingnya gitu. Kita buat seperti ini aja, luas banding keliling. Diameternya 14, berarti jari-jarinya setengahnya ya dari diameter. Berarti setengah dari 14, itu 7. Oke. Masukkan rumus luas itu pi r kuadrat. Dibanding keliling itu rumusnya 2 pi r. Nah, karena perbandingan kan berarti kita penyederhanaan. Pi-nya di sini sama, kita sederhanakan habis. R kuadrat, R kali R ya. Penulisannya 2R. R-nya di kiri sama, R-nya di kanan sama. Berarti tinggal R banding 2. R-nya itu berapa? 7. Berarti 7 banding 2. Nah, ini jawaban nomor 1. Soal nomor 2 ya. Sebuah sepeda motor, rodanya berdiameter 42 cm, berputar di jalan sebanyak 212 putaran. Hitung jarak yang ditempuh sepeda motor. Jarak yang ditempuh ya. Jadi gini, kita awali dengan pemahaman dulu ya. Ini diameternya 42, artinya jari-jarinya setengahnya dari 42, 21. Kalau kita mau tahu jarak yang ditempuh, maka kita tahu berapa keliling rodanya. Keliling dari lingkaran itu rumusnya 2 pi r. Masukkan 2 pi-nya karena r-nya 21, pi-nya 22/7. Kalikan 21. Ini kita coret ya, sederhanakan dibagi 7, ini jadi 3. Jadi kelilingnya itu adalah 2 kali 22 kali 3 itu 132 cm ya. Ini kelilingnya. Nah, jarak yang ditempuh atau S itu berarti sama dengan banyaknya putaran ya dikalikan kelilingnya. Banyaknya putaran itu rodanya 212 dikalikan kelilingnya 132. Ini kita hitung aja biasa, dapat 27.984, satuannya masih cm. Kalau kita ubah ke meter dibagi 1000 ya, 1, 2, 3 berarti 27,984 meter. Nah, ini jarak rodanya. Soal nomor 3. Nah, di sini ada keterangan panjang BD ini adalah diameter ya. Lalu ada luas juring OBC 50 cm persegi. Nah, yang ditanyakan luas juring OAD dan luas lingkaran. Di sini ada dua sudut ya, yang menyatakan besar sudut dari juring OAD dan OBC. Karena ini ada dua sudut, maka proses kita menjawab ini dengan menggunakan perbandingan seperti ini. Kita mulai dengan sudut yang diketahui ini ada AOD. Kita bandingkan dengan sudut ini BOC. Nah, oke. Kemudian ini kita ambil juringnya masing-masing. Juring OAD kita bandingkan dengan juring OBC. Nah, setelah ini tinggal kita lengkapi aja ya datanya, masukin seperti ini. Sudut AOD itu diketahui 40 derajat. Sudut BOC diketahui 100 derajat. OAD ini yang ditanyakan, kita tulis aja ulang. Dan OBC ini sudah diketahui 50 cm persegi. Tulis aja 50. Ini bisa kita sederhanakan, jangan dulu dikali silang, nolnya boleh dihabiskan. Sekarang 4/10 juga bisa disederhanakan dibagi 2. Jadi 2, ini 5. Nah, jadi OAD ini simpelnya 2 kali 50 ya. Terus dibagi 5. 5 dengan 5 ini coret, jadi 1. Tinggallah OAD sama dengan 2 kali 10, 20. Ini cm persegi ya. Juring OAD-nya 20 cm persegi.
Luas lingkarannya, nah gini, karena luas lingkaran itu adalah 360 derajat ya, jadi kita pakai seperti ini lagi. Kita pakai seperti ini, tapi sekarang yang dibandingkan adalah sudutnya di sini 360 derajat. Sekarang boleh pakai yang mana saja, bebas ya. Misalkan ini yang 100 derajat, berarti di sini 100 derajat banding 360 derajat ya, sama kayak tadi. Ini juringnya 50 cm persegi, ini berarti bandingin dengan luas. Nah gitu. Coret nih 0 dan 0-nya kita bagi aja. 10 dan 36 bisa dibagi 2. Jadi 5, ini jadi 18. Nah berarti luasnya 18 dikali 50 dibagi 5. Nah gini ya. Nah lagi kita bisa bagi ini 5 dan 5 jadi 1. Jadi 18 dikali 10 alias 180. Nah, jadi luas persegi ini adalah 180 cm persegi. Soal nomor 4. Nah, di sini yang ditanya adalah nilai X dari gambar ini. Sekarang kita perhatikan, ini teorinya dia sama-sama menghadap busur sama nggak? Ternyata sudut X ini ya, yang X ini menghadapnya ke busur AB. Diketahui ada sudut pusat di sini ya, AOB 80 derajat juga menghadap busur yang sama. Jadi X ini adalah sudut keliling, sementara yang 80 derajat ini adalah sudut pusat. Nah, kita tahu teorinya bahwa sudut keliling itu ya SK ini sama dengan ya setengahnya dari sudut pusat. Oke, berarti X itu setengahnya dari 80 derajat. 40 derajat. Oke. Soal nomor 5. Oke, kita perhatikan gambar ini ya. Daerah yang diarsir itu masih satu bagian dari persegi. Sementara ada yang tidak diarsir ini 2 ya, seperempatnya dari lingkaran. Nah, seperempatnya dari lingkaran. Jadi kalau ini kita gabung seperempat dan seperempat itu jadi setengah kan. Jadi luas yang diarsir, pasti kita mulai dari luas yang besar, yaitu luas persegi, kita kurangi dari luas setengah lingkaran. Gitu. Oke, luas persegi itu kan S kuadrat atau R kuadrat ya, dikurangi setengah dari PR kuadrat. Nah, di sini ukuran S-nya atau rusuknya itu 14 cm. Jadi 14 kuadrat dikurangi setengah dikali. Nah, ini nih tengahnya dari diameter ya. Ini jadi diameternya 14, R-nya di sini 7. Jadi kita pakai 22/7 dikali 7 dikali 7. Oke, kita masukin aja. Nilainya jadi 196 dikurangi, ini bisa kita coret ya. 77 habis. 2 dan 22, ini jadi 11. Jadi tinggal 1 kali 11 kali 7, yaitu 77. Nah, ini hasilnya kalau dikurangi jadi 119. Jadi luas dari yang diarsir itu adalah 119 cm persegi. Soal nomor 6. Nah, di sini soalnya tentang sudut keliling ya yang menghadap diameter. Jadi sudut C ini menghadap diameter. Maka ada teorinya kalau sudut yang menghadap diameter maka disebut sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, jadi kalau kita sudah identifikasi dulu data ini, maka kita punya 3 sudut dalam segitiga, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita bisa jawab pertanyaan ini dengan cara kita tahu berapa nilai X-nya. Susunlah seperti ini, bahwa ketiga sudut segitiga, kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A ini 2X, sudut B ini 3X, dan sudut C ini 90 derajat. Totalnya semua 180 derajat. 5X ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 5X 180 dikurangi 90 itu 90. Nah, jadi X-nya 90 dibagi
5 dapat 18. Nah, ini X-nya belum selesai. Sudut ABC itu diwakili dengan 3X. Berarti 3 dikali X-nya 18. Berarti dapat 54 derajat. Nah, ini ya. Sudut yang kedua BAC. BAC itu diwakili 2X. Berarti 2 kali 18 derajat. Dapat 36 derajat. Oke, jelas ya. Soal nomor 7. Oke. Perhatikan gambar ini ya. Jika pi-nya 22/7, jari-jarinya 14 cm, tentukan panjang busur AB ini. Nah, triknya kalau kita ada gambar seperti ini lalu sudutnya cuma 1, ya berarti ini langsung membandingkan dengan 360 derajat. Jadi busur AB kita buat dari 75 derajat besar sudutnya dibandingkan 360 derajat dikalikan dengan, ingat ya, kalau busur pasangannya dengan keliling. Nah, jadi dikalikan dengan keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Nah, ini perhatikan nih, ini bisa dibagi bersama, jadi jangan langsung dikalikan terus dibagi 360, lama nanti. 75 dan 360 itu bisa dibagi 15 nih, dibagi 15 itu dapat 5. Kalau 360 dibagi 15 itu dapat 24. Jadi, sekarang kita sederhanakan ya. 5/24 dikali 2, pi-nya 22/7, dikali r-nya 14. Tuh, nah sekarang angka ini juga jangan langsung kali, kita sederhanakan saja. Kita coret-coret nih. Mulai dari sini, 2 dengan 24 dibagi 2, jadi ini 12. Terus sisalah ini 14 dengan 12 bisa dibagi 2, ini 6. Ini jadi 7. Nah, 7 dengan 7 habis. 22 sama 6 bisa dibagi lagi, ini 2 jadi 3, ini 11. Tuh, lebih sederhana kan? Nah, angka yang tinggal sisa 5 kali 11 itu 55, penyebutnya 3. Jadi 55/3 itu sama dengan 18,33 dan seterusnya. Jadi busur AB di sini adalah 18,3 cm. Oke. Soal nomor 8. Nah, ini soal terakhir ya. Nah, nomor 8 ini gak jauh berbeda seperti nomor 7. Lagi-lagi kalau di sini ada sudut yang diketahui hanya 1, maka langsung dibandingkan 360 derajat. Itu triknya. Jari-jarinya 14, tentukan luas juring. Nah, sekarang kalau juring itu pasangannya dengan luas lingkaran. Ingat ya, tadi kalau busur itu kan dengan keliling, kalau juring dengan luas lingkaran. Jadi kita lihat juring OAB, kita tulis seperti ini, sama dengan sudutnya 60 derajat per 360 derajat dikalikan luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan angkanya ya. 0 di sini bisa dicoret, habis. 6/36 itu dibagi 6 aja, jadi 1/6. Oke, masukin ya, jadi 1/6 dikalikan. Ini r-nya 14, berarti pi-nya 22/7 kali 14 kali 14. Coret lagi 7 dan 14 dibagi 7, ini habis, ini tinggal 2. Apalagi nih, bisa 6 kita coret dengan 2 habis, jadi ini tinggal 3. Nah, jadi tinggal 22 dikali 14, bawahnya dibagi 3. Ini kita hitung dapat 308 dibagi 3, yaitu 102,66. Nah, jadi busur OAB itu adalah 102,66 cm per segi. Oke, sudah 8 nomor Pak Wandri bahas. Semoga bisa membantu belajar mempersiapkan sumatif harian lingkaran nanti. Terima kasih, salam matematika.